Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita bisa hadir dalam majelis ini, dalam masjid ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sebelumnya menyampaikan pesan Ustadz Rosyad bahwa beliau mohon maaf untuk pengajian malam hari ini beliau tidak bisa hadir karena berangkat acara multaqo, pertemuan alumni pondok beliau bersama Ustadz Komarudin kaum masjid sini. Beliau berdua berangkat ke pondok beliau dahulu di Malang. Jadi itu acara rutinan setiap tahun, 1 tahun sekali acaranya, perkumpulan semua alumni pondok itu kumpul. Jadi beliau menyampaikan permohonan maaf, maka ulun diminta untuk menggantikan, mengisi pengajian malam Rabu ini. Insyaallah kita sampai Isya juga sama waktunya. Tadi kita sudah membaca surah Al-Waqiah dan surah Tabarok. Begitu membaca ini terlintas di dalam pikiran ulun, ini kita sekedar mengisi, di akhir surah Al-Mulk atau Tabarok itu, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Qul, katakanlah, ujar Allah, ara'aitum in asbaha ma'ukum, apabila sumber air kamu menjadi kering, siapa yang membuatnya mengalir? Itu tuh artinya. Maka sunnah di hujung terakhirnya kita menjawab Allahu Rabbul Alamin. Itulah itu sunnah. Ujar Allah, wahai Muhammad, katakan, jika sumber airmu menjadi kering, siapa yang kemudian membuatnya mengalir lagi? Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan sekalian alam. Nah, ini kita mengaji ilmu tauhid. Di sini berarti hidup di dunia itu semua kehendak Allah.
Air tadi bisa mengalir, itu kehendak Allah. Air bisa menjadi kering, itu kehendak Allah. Berarti kita ini tidak ada daya upaya sama sekali. Ini kesimpulan pelajaran ilmu tauhid, baik itu ilmu sifat 20, itu harus menanamkan di dalam diri kita bahwa semua kejadian di alam semesta, alam dunia ini adalah kehendak Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Jadi walaupun kita memiliki kehendak, kehendak kita ini tidak mesti sama dengan kehendak Allah. Walaupun kadang-kadang kehendak kita bisa jadi sesuai dengan kehendak Allah, tapi fakta membuktikan bahwa kebanyakan kehendak kita ini tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu fakta. Walaupun juga fakta membuktikan bahwa kehendak kita bisa jadi sesuai dengan kehendak Allah. Tapi karena kita ini sudah belajar menuntut ilmunya, kenapa kita harus menanamkan di dalam diri kita bahwa segala sesuatu di alam dunia ini terjadi atas kehendak Allah? Itu supaya nanti kalau suatu saat kehendak kita tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita bisa mengerti dan memahami bahwa ini bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Lalu nyaman hati. Kalau kita ini tidak belajar ini, tidak bisa memahami bahwa kejadian di alam dunia ini adalah kehendak Allah, karena nanti bila kita ini berkehendak lalu tidak sesuai, itu yang bisa membuat sakit hati. Kenapa? Karena ilmunya tadi tidak ada, terdedah. Nah ini nih maksud daripada Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum gauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Allah yang berkehendak. Contoh, misalnya kita ini hendak maunjun, ini supaya mudah memahaminya. Maunjunnya unjun undang, kawatnya kawat undang. Sudah nih, ngarannya maunjun undang, kawatnya kawat undang. Maka kawatnya ini pemberian tuan guru. Otomatis dalam pikiran, oh ini tuan guru memberi kawat, pasti sudah dibacai sidin kawat nih, pasti mematok. Kawatnya sudah kawat undang, tentarannya unjunnya sudah unjun yang bagus, tahan, kada mau patah. Biar sangkut tuh ditarik kada mau patah. Nelonnya, talinya nang tahan 10 kilo. Biar undang tuh kada sampai 1 kilo, tapi nelonnya nih yang kuat sudah. Umpannya pulang, umpannya yang memang ketujuh undang. Apa yang diketujuh undang? Cacing nipah. Nah itu umpannya nang harat. Tentarannya bagus, nelonnya kuat, kawatnya kawat undang memang pemberian guru, umpannya harat cacing nipah. Menurut logika kita pasti mematok. Tulak maunjun ke sungai, di sungai ini padang undang, banyak undang di sungai itu. Menurut logika kita nang awam ini, kada mungkin kada dapat undang. Sudah tentaran bagus, nelon kuat, kawatnya kawat undang, umpannya harat, di sungai padang undang, kada mungkin nih kada mematok. Menurut logika awam, maunjunlah kita sekalinya apa nang sangkut, macam-macam nang sangkut, kurang-kurang bisa putang sangkut, treplek sangkut diunjun.
lain undang yang sangkut. Maka logika tadi berkata ini harus undang dapat, sekalinya lain undang. Mungkin iwak lain, lais yang mematoknya. Nah itu sudah kehendak Allah. Kehendak kita undang yang mematok, tapi kehendak Allah lais yang mematoknya, iwak lais. Berarti kehendak kita dengan kehendak Allah tidak sama. Atau kebujuran juga dipotok undang, berarti sesuai toh. Kebujuran kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah. Tapi bila lain undang yang mematok, umpamanya kayu yang sangkut, kayu diangkat, oh nah ini ganal-ganal jar, sekali pas diangkat kayu. Karena yang meunjun ini kada betauhid orangnya, kada mengerti ilmu nih. Bongol benar kayu sangkut, tentaran bagus sudah, nelon harat, kawat pemberian tuan guru ya, kayu sangkut, bemamai, sakit hati, mahampas ketentaran unjun, bongol benar. Kenapa? Kada mengerti, kada paham bahwa itu tadi sudah kehendak Allah. Tapi bilanya betauhid orangnya nang munjun nih, sangkut kayu, oh kada apa-apa, Allah hendak memberi kayu. Engkau itu ay sudah kada apa-apa, kada sakit hati. Kenapa? Karena ini bisa membulikan kisah tadi bahwa ini kehendak Allah. Nah itu tuh. Jadi belajar ilmu tauhid itu supaya kita ini kada mudah sakit hati dan nyaman hidup. Kenapa? Karena tahu kisah bahwa semua kejadian di alam dunia ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu contoh. Umpamanya juga contoh lain, garing kita lalu berobat nih ke dokter yang harap. Dokter ini lulusan langit sana, lulusannya kada kegampangan, harat lulusan aras. Ayo pian harat benar dokternya. Pasti dalam pikiran kita bila berobat ke dokter nang harato baik penyakit, kena dibarisidin obat-obat yang bagus. Larang obatnya, yakin nih sudah dokternya bagus, obatnya harat, larang pulang, baik, pasti baik bila bobat ke sana. Sekalinya Pak, bobat wadah sidin, kada sing baikan. Banyak kalau fakta tuh. Karena yang berobat ini kada paham ilmunya, kada mengerti ilmu tauhid, bamamai bongol benar berobat larang-larang. Kisahnya aja dokter lalu disambatnya pulang. Kisahnya aja lulusan harat sana aja kada kawa jua mau obati aku, membaiki aku. Ini kenapa? Gara-gara ada paham. Tapi amuninya paham, mengerti, oh jawabannya bukan sembuhnya atau jawabannya bukan tidak sembuhnya, tapi inya mengerti bahwa semua kejadian ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerti inya. Tugas kita di alam dunia ini hanya berikhtiar. Itu sudah. Selebihnya serahkan. Selebihnya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya di alam dunia ini tidak ada yang pasti. Yang pasti itu adalah Allah. Maka pegang kuat-kuat di Allahnya. Ini belajar Tuhan nih, belajar Tuhan. Menyimpulkan kisah-kisah nang dahulu. Nah ini supaya apa? Supaya nyaman hati, supaya tenang hati. Ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan kehendak kita, nyaman hati karena kita paham dan mengerti. Atau umpamanya rumus orang diterima bedatang itu bila inya gagah, bila inya bungas, bila inya beduit, pasti diterima orang bila bedatang. Itu rumus.
menurut logika kita yang awam nih, kayak itu kalau lalu orang nang kada gagah, yang kada bungas, yang kada sugih lalu mundur, kada harapan aku kada bungas, kada harapan aku kada gagah, kada harapan diterima pang aku berdatang, aku nih susah, padahal belum pasti. Kan segala sesuatu tadi kehendak Allah. Coba aja dulu, coba aja kada apa-apa, datangi dulu Allah ya Allah, sembahyang sunnah dulu umpamanya, sembahyang hajat, ya Allah ulun hendak berdatang, ulun ini memang kalau dilihat-lihat kada gagah, tapi ulun hendak berdatang. Nah, pian yang memiliki hati, yang memiliki segala-galanya, tolong balikakan hatinya sana. Karena nanti itu, ini jangan mundur berdahulu. Tapi bila orangnya kuat tauhidnya, ayo kada apa-apa, biar kada bungas, biar kada sugih, terus akan berdatang ya, terus kada apa-apa. Masalah diterima atau tidak diterima, lain itu jawabannya. Jawabannya apa? Mengerti bahwa ini semua adalah kehendak Allah. Bila diterima berarti cocok kehendak kita dengan kehendak Allah. Bila tidak diterima berarti sudah bukan kehendak Allah. Kita ini berjodoh dengan kehendak Allah yang lain. Mengerti lalu nyaman hati. Ini kalau tidak paham, tidak mengerti, pas ditolak orang maroseng, sakit hati, bamamai, ada nang sampai bisa bunuh diri gara-gara sakit hati, kada mengerti ilmu tauhidnya. Nah, maka penting, wajib kita ini menuntut ilmu tauhid itu wajib. Mungkin suatu saat karena kita akan membahas ilmu tauhid. Kalau yang lain-lainnya sudah selesai, ya belajaran sifat 20 tuh. Karena dengan ilmu tauhid itulah jawaban segala permasalahan hidup kita ada di situ. Nah, kita bisa menjadi tenang hati, bisa jadi nyaman, bisa menerima segala kejadian yang ada pada diri kita karena paham, mengerti. Jadi jawaban hidup kita ini bukan pada dunianya ini, karena dunia ini tidak ada yang pasti. Yang pasti itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini teh panjang kesimpulannya, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Atau begawi juga, melamar bekerja, melamar begawi itu macam-macam syarat lamaran, harus tinggi sekian, harus gagah, harus rapi umpamanya, harus ilmu pendidikan sekian. Lalu yang kada gagah, yang kada tapi tinggi pendidikan, mundur. Oh, aku nih lulusan SD aja kada gagah pulang, kada mungkin diterima orang begawi, padahal belum tentu. Coba aja. Masalah diterima tidak diterima urusan kena, yang penting ikhtiar dulu. Nah, Allah menghargai ikhtiar kita. Kalaupun kena kada diterima, kembalikan, oh ini memang kehendak Allah, sudah nyaman hati, kada meroseng, kada bemamai. Ini kadang-kadang karena kada paham lalu pamamayan, panyarekan begitu. Kehendak kita beisi bini itu nang bungas, nang baik, nang solehah, kehendak kita nih. Nang saraba bisa bemasak, itu kehendak kita. Kalau pas dapat bini bebaya-baya bungas, bemasak kada tapi bisa, kebujuran kada apa-apa, sudah itu kehendak Allah ya. Kehendak tadi tuh kayak itu. Dapat juga kehendak sesuai bungasnya, oh cocok, sekalinya bemasak pulang kada bisa, ada aja kurangnya.
Nah, jadi supaya nyaman membolehkan. Laki kayak itu juga biniannya hendak laki itu nang berduit. Kisahnya itulah nang gagah yang kada pengasit, rajin memberi duit sebulan sekali 10 juta kehendak binian. Buktinya pas dapat laki gagah juga cocok sekalinya kada tapi berduit. Nah, ada aja tuh kurangnya. Nah, kembalikan, ini sudah kehendak Allah. Kada apa-apa, nyaman hati. Ini kada bemamai. Penyarikan akhirnya muncul amarah. Kenapa? Karena gara-gara tidak paham bahwa segala sesuatu di alam dunia ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita harus bisa membulingkan itu, bisa mengerti. Bila sudah kayak itu, ayo kemana aja tuh, pasti nyaman. Karena kisah hidup kita tuh pasti kayak itu. Jadi kehendak kita kada mesti sama dengan kehendak Allah. Yang pasti itu adalah semua kejadian di alam dunia ini atas kehendak Allah. Titik, selesai sampai di situ. Tugas kita berikhtiar. Itu tugas kita. Insya Allah ikhtiar kita tuh kada sia-sia. Berhasil atau tidak berhasil pasti ada harganya di hadapan Allah. Ikhtiar kita. Sama beribadah, sama sholat, puasa, ibadah apa aja, tugas kita laksanakan ibadah. Masalah diterima tidak diterima Allah urusannya. Yang penting tugas kita beribadah. Kolerah jar sembahyang, aku sembahyang kada kawa khusyuk juga, lalu koler, kada khusyuk ini kada diterima jarnya, kada diterima Allah juga sembahyang kada khusyuk, kada usah gin jar, kada kawa khusyuk. Jangan, terus saja ibadah, terus sholat, terus puasa, terus ibadah yang lain. Walaupun berat kita melaksanakannya, terus laksanakan. Insya Allah Allah menghargai usaha keras kita. Insya Allah Allah menghargai ikhtiar kita melaksanakan ibadah, walaupun kada tapi khusyuk. Hujan. Nah, itu maksud daripada ayat terakhir, ayat ke-30 surah Al-Mulk. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Maka sunnah di hujungnya membaca Allahu Rabbul Alamin. Nah, ini mudahan paham. Banyak yang kada paham tuh, apa jar ditambahi lagi Allahu Rabbul Alamin tuh. Limbah bima'in ma'in tuh sadaqallahul azimam jar. Kenapa sih itu Allahu Rabbul Alamin? Karena itu tadi maknanya, sunnah hukumnya. Ujar Allah, siapa yang membuat air yang kering lalu mengalir lagi? Jawabannya Allahu Rabbul Alamin. Itu jawabannya, sunnah. Ini supaya paham, supaya tahu. Nya kadang bila kada tahu, sadaqallahul azim, jarinya tuh sampai kada apa-apa jawab bang. Nah, tapi kalau sudah tahu lalu disambat Allahu Rabbul Alamin. Maka di dalam kitab Risalah Amaliyah itu kan disebutkan di ujungnya sunnah membaca Allahu Rabbul Alamin. Nah, itu tadi maksudnya sunnah. Nah, kemudian di ayat terakhir ini itu banyak menunjukkan sifat Allah. Di antara sifat Allah yang 20 itu terangkum, di antaranya dari 20 itu terangkum di dalam ayat terakhir surah Al-Mulk. Misal kul, berarti Allah nih bepander, kul, katakan, ajar Allah menyuruh Nabi Muhammad. Berarti Allah itu memiliki sifat kalam. Iyalah, kalam, berkata-kata.
Qul, satu sudah sifat Allah di sini, kalam, berkata-kata. Lalu ujar Allah, katakan siapa yang membuat air mengalir, yang air yang kering lalu mengalir lagi. Dijawab oleh Nabi, Allahu Rabbul Alamin. Mendengarlah Allahnya, berarti Allah memiliki sifat sama, dengar. Dua, sudah sifat. Satu ayat ini merangkum beberapa sifat Allah. Kemudian lagi yang membuat mengalir atau tidak mengalir tadi, berarti itu sifat Allah, qudrat dan iradat. Tersimpan juga di sini. Banyak sifat Allah tersimpan. Nah, kita itu kalau bisa mengupas ini luar biasa. Dari satu ayat itu aja banyak sifat-sifat Allah yang bisa kita jelaskan. Tuh. Allah yang membuat air kering, Allah juga yang membuat air bisa mengalir. Berarti ini kehendak Allah. Sifat Allah apa? Qudrat dan iradat. Kuasa dan kehendak Allah. 4 sudah sifat di dalam satu ayat ini. 4. Kedengaran aja lah. Kalau itu. Nah, jadi kita ini mencoba menyimpulkan daripada beberapa pertemuan pengajian malam Rabu. Nah, ini kesimpulan bila pelajaran ilmu tauhid itu, ini kesimpulannya bahwa kita itu harus menanamkan di dalam diri kita bahwa kejadian di alam dunia ini adalah kehendak Allah. Selesai urusan. Tugas kita berikhtiar. Mencari duit, begawi, umpamanya nih begawi, macam-macam gawian kita. Ada yang ke hutan begawi, ada yang ke kantor, ada yang ke laut begawi. Yang penting begawi, yang penting ikhtiar. Dapat tidak dapat bukan itu jawabannya. Jawabannya adalah semua kehendak Allah. Sudah. Jadi walaupun bekerja membeca, umpamanya membeca, hari itu kada dapat, kada papai. Kenapa? Itu sudah kehendak Allah. Lalu nyaman hati, lalu nyaman. Yang berdagang, berjualan, kada payu jualan, kada papai, karena itu kehendak Allah. Amun lakinya di rumah sudah kaya itu, bini kaya itu juga nyaman hidup rumah tangga. Laki bulik kada membawa duit banyak, sedikit hasil jualan. Bini ini orang bertauhid juga paham, kada apa-apa, itulah yang diberi oleh Allah. Lalu nyaman hidup. Ini kada sikung lakinya bertauhid, bini kada. Ujar laki, dik ini aja diberi Allah nah duit sekian. Apa pian ngejar begawi, kenapa kayak itu aja dapat, itu aja bawa mamai. Nah, ini supaya paham, supaya mengerti.